Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Ngerayani dengan NIM D1A020045 kelas B Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Sebelumnya yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengantar agribisnis, Ibu Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen resiko agribisnis. Nah, adapun pengertian dari manajemen risiko, yakni merupakan suatu cara dalam mengkoorganisir suatu resiko yang akan dihadapi baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui atau yang tak terpikirkan, yakni dengan cara memindahkan resiko kepada pihak lain, menghindari resiko, mengurangi efek negatif resiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi resiko tertentu. Selanjutnya yaitu macam-macam resiko dalam agribisnis. Nah, adapun macam-macam resiko dalam agribisnis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu resiko berdasarkan sifatnya. Nah, untuk resiko berdasarkan sifatnya terbagi lagi menjadi 2, yakni ada resiko spekulatif dan resiko murni. Nah, resiko spekulatif merupakan suatu keadaan yang dihadapi oleh perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan kerugian. Yang kedua yakni resiko murni. Nah, merupakan suatu resiko yang dapat mengakibatkan kerugian atau tidak mendapatkan apa-apa serta tidak mendapatkan keuntungan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Selanjutnya yaitu resiko berdasarkan dapat tidaknya dialihkan. Nah, dalam hal ini terbagi juga menjadi 2, yakni ada resiko yang dapat dialihkan dan yang kedua yakni resiko yang tidak dapat dialihkan. Nah, untuk resiko yang dapat dialihkan merupakan suatu resiko yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Kemudian resiko yang tidak dapat dialihkan yakni semua resiko termasuk ke dalam resiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya yang ketiga yakni resiko berdasarkan asal timbulnya. Nah, dalam hal ini juga terbagi menjadi 2, yakni ada resiko internal dan resiko eksternal. Nah, untuk resiko internal merupakan suatu resiko yang berasal dari perusahaan itu sendiri, sedangkan resiko eksternal itu suatu resiko yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah komponen manajemen resiko agribisnis, yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 8, yakni yang pertama adalah lingkungan internal. Lingkungan internal di sini maksudnya adalah segala resiko yang mungkin terjadi di dalam suatu perusahaan, yang mana komponen ini mencakup mengenai kedisiplinan karyawan, etika bekerja, kompetensi pegawai, tingkat kesejahteraan bawahan, dan lain sebagainya. Yang kedua yakni penentuan sasaran. Nah, maksudnya di sini adalah pihak perusahaan harus memasukkan sasaran risiko yang jelas yang akan dicoba diselesaikan melalui sistem manajemen, yang mana di dalamnya mencakup 2 hal, yakni resiko yang muncul dari sistem visi dan misi usaha, serta sasaran resiko yang datang dari kegiatan teknis maupun operasional. Selanjutnya yang ketiga yakni identifikasi peristiwa. Nah, maksudnya di sini adalah tidak disebutkan manajemen risiko jika pihak perusahaan tidak memiliki data detail mengenai hasil identifikasi peristiwa. Selanjutnya yang keempat yakni penilaian risiko. Nah, maksudnya di sini adalah memungkinkan sebuah organisasi perusahaan untuk menilai suatu kejadian atau keadaan dengan kaitannya dalam pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kelima yakni tanggapan resiko. Nah, selain penilaian terhadap resiko, komponen manajemen resiko juga melakukan tanggapan atau respon terhadap resiko. Tanggapan ini bisa dalam bentuk mengurangi resiko, menghindari resiko, dan menerima resiko. Selanjutnya yang keenam yakni aktivitas pengendalian.
Nah, setelah diberikan tanggapan, maka langkah selanjutnya yakni penyusunan prosedur dan kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap resiko itu dipilih dengan baik, dan memadai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Mana aktivitas ini berfokus pada identifikasi informasi serta menyampaikannya pada pihak yang terkait melalui media komunikasi. Dan selanjutnya yang kedelapan yakni pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring ini merupakan komponen terakhir dalam manajemen risiko agribisnis, yang mana proses pemantauan dapat dilakukan secara terus-menerus agar komponen lain yang bertugas dapat menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu mengelola resiko dalam agribisnis. Pengelolaan resiko ini merupakan upaya untuk menghindari atau mengurangi dampak resiko yang telah teridentifikasi. Nah, strategi pengelolaan resiko pada bidang pertanian terdiri dari strategi budaya, strategi pembagian resiko, diversifikasi, jaminan sosial, pasar berjangka, dan asuransi. Nah, adapun alat pengelolaan resiko antara lain terdiri dari asuransi pertanian yang mana mencakup asuransi biaya, asuransi hasil, asuransi pendapatan, serta asuransi indeks meteorologi. Selanjutnya juga ada kontrak farming atau perdagangan berjangka komoditas pertanian. Nah, untuk strategi pada tingkat budidaya, ini ditekankan kepada manajemen budidaya termasuk pemilihan produk dengan risiko rendah dan produk dengan siklus produksi yang pendek, memberikan kecukupan likuiditas dan diversifikasi produk. Nah, untuk strategi pembagian risiko ini termasuk kontrak, produksi dan pemasaran, integrasi vertikal, pasar berjangka, partisipasi pada pendanaan bersama dan asuransi. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai manajemen resiko agribisnis. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.